Kota utama jatuh, Rusia kepung pasukan Ukraina. Kota utama jatuh, Rusia kepung pasukan Ukraina. Ukraina mengatakan pasukan Rusia sudah secara paksa menduduki sebuah kota kecil di selatan kota yang sangat penting, Lysychansk di kawasan Luhansk Timur pada Jumat. Moskow sementara itu menyatakan pihaknya telah mengepung sekitar 2.000 tentara Ukraina di daerah tersebut. Kejatuhan kota kecil ini, Hirske, beserta sejumlah daerah pemukiman di sekitarnya membuat Lysychansk berada di ujung tanduk penguasaan dari 3 sisi oleh pasukan Rusia yang merangsek maju. Lysychansk adalah kota utama terakhir di Luhansk yang berada di bawah kendali Ukraina. Malangnya mulai hari ini seluruh distrik Hirske sudah diduduki, kata pemimpin kota Hirske Oleksiy Babchenko melalui siaran televisi. Ada bendera merah berkibar di kantor kota, kata seorang juru bicara pemerintah regional kepada Reuters melalui telepon. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Jumat bahwa pihaknya sudah mengepung hingga 2.000 tentara Ukraina, termasuk 80 petempur asing di Hirske. Reuters tidak dapat secara independen memastikan kebenaran laporan tersebut. Juru bicara pemerintah regional menolak berkomentar soal pernyataan Kemenhan Rusia itu dalam konferensi pers harian. Kemenhan Rusia mengatakan pasukannya sudah sepenuhnya mengendalikan sekelompok unit Ukraina dekat Hirske dan Zolote. Kemenhan mengatakan pasukannya sudah mengepung 4 batalion Ukraina, 1 kelompok artileri, dan sebuah detasmen tentara asing bayaran. Setengah dari Zolote saat ini berada di bawah kendali Rusia, kata Kemenhan. Kementerian tersebut menambahkan bahwa pihaknya melancarkan serangan tanpa henti ke arah pasukan Ukraina yang dikepung di Hirske. Ukraina mengatakan pada Jumat pasukannya mundur dari kota kembar Lysychansk, Severodonetsk yang sudah beberapa minggu terus dibombardir dan mengalami pertempuran di jalan. Pasukan kita harus ditarik dan mundur secara taktis karena pada dasarnya sudah tidak ada apa-apa yang harus dipertahankan di sana. Tidak ada kota yang tersisa di sana, dan kedua, kita tidak bisa membiarkan mereka terkepung, kata Alexander Muzyenko, analis militer yang tinggal di Kiev. Ukraina mengatakan pasukan Rusia sudah secara paksa menduduki sebuah kota kecil di selatan kota yang sangat penting, Lysychansk di kawasan Luhansk Timur pada Jumat. Moskow sementara itu menyatakan pihaknya telah mengepung sekitar 2.000 tentara Ukraina di daerah tersebut. Kejatuhan kota kecil ini, Hirske, beserta sejumlah daerah pemukiman di sekitarnya membuat Lysychansk berada di ujung tanduk penguasaan dari 3 sisi oleh pasukan Rusia yang merangsek maju. Lysychansk adalah kota utama terakhir di Luhansk yang berada di bawah kendali Ukraina. Malangnya mulai hari ini seluruh distrik Hirske sudah diduduki, kata pemimpin kota Hirske Oleksiy Babchenko melalui siaran televisi. Ada bendera merah berkibar di kantor kota, kata seorang juru bicara pemerintah regional kepada Reuters melalui telepon. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Jumat bahwa pihaknya sudah mengepung hingga 2.000 tentara Ukraina, termasuk 80 petempur asing di Hirske. Reuters tidak dapat secara independen memastikan kebenaran laporan tersebut. Juru bicara pemerintah regional menolak berkomentar soal pernyataan Kemenhan Rusia itu dalam konferensi pers harian. Kemenhan Rusia mengatakan pasukannya sudah sepenuhnya mengendalikan sekelompok unit Ukraina dekat Hirske dan Zolote. Kemenhan mengatakan pasukannya sudah mengepung 4 batalion Ukraina, 1 kelompok artileri, dan sebuah detasmen tentara asing bayaran. Setengah dari Zolote saat ini berada di bawah kendali Rusia, kata Kemenhan. Kementerian tersebut menambahkan bahwa pihaknya melancarkan serangan tanpa henti ke arah pasukan Ukraina yang dikepung di Hirske. Ukraina mengatakan pada Jumat pasukannya mundur dari kota kembar Lysychansk, Severodonetsk yang sudah beberapa minggu terus dibombardir dan mengalami pertempuran di jalan. Pasukan kita harus ditarik dan mundur secara taktis karena pada dasarnya sudah tidak ada apa-apa yang harus dipertahankan di sana. Tidak ada kota yang tersisa di sana, dan kedua, kita tidak bisa membiarkan mereka terkepung, kata Alexander Muzyenko, analis militer yang tinggal di Kiev.
Rusia masih kuasai pertempuran Ukraina, Amerika Serikat dan negara barat mulai panik. Presiden Amerika Serikat Joe Biden harus menghadapi kepanikan di antara sekutu Amerika Serikat di Eropa yang berusaha mengakhiri krisis di Ukraina dengan cara apapun. Kolumnis David Ignatius dalam sebuah artikel di Washington Post mengatakan Rusia lebih kuat dan solid di medan pertempuran. Menurut dia, keberhasilan pasukan Rusia di medan perang menyebabkan kekhawatiran bagi Presiden Amerika Serikat. Dia mengatakan jika tugas yang harus segera dilakukan Biden adalah menenangkan negara-negara barat yang masuk dalam skema pertempuran di Ukraina. Tugas paling mendesak Biden adalah menenangkan sekutu Eropa yang panik yang berbicara tentang perdamaian dengan cara apapun, takut dengan biaya konflik yang berlarut-larut, tutur Ignatius. Satu upaya yang mungkin cara terakhir Amerika Serikat dan Eropa dalam menyatukan diri memberlakukan larangan impor minyak Rusia melalui laut. Kemudian, Jerman setuju untuk memberi Kiev sistem dan tank pertahanan udara, tutur pakar tersebut. Sejak 24 Februari, Rusia telah melakukan operasi khusus untuk desanifikasi dan demilitarisasi. Putin menyebutkan tujuan pelindungan orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi dan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Di sisi lain, Amerika Serikat mengkhawatirkan konsekuensi tidak terduga dari keputusan Biden di Ukraina. Keputusan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mengirim HIMARS MLRS ke Ukraina dikhawatirkan memiliki konsekuensi yang tidak terduga bagi keamanan internasional, kata pakar geopolitik Prancis Sempa, penulis sebuah artikel untuk majalah American Thinker. Pada awalnya, pemimpin Amerika itu mengatakan bahwa Washington tidak akan memasok rudal ke Ukraina untuk menyerang Rusia. Namun beberapa hari kemudian dia berubah pikiran dan mengumumkan keputusan untuk memberi Ukraina sistem rudal dan amunisi yang lebih modern. Selama konflik militer, kebingungan seperti itu bisa menjadi sangat berbahaya, kata Sempa. Penulis publikasi mengutip kata-kata seorang sumber dari pemerintah Biden yang menurutnya mereka akan dapat mencapai target pada jarak hingga 80 km. Tentu saja, ketika pasukan Ukraina menerima sistem rudal ini, tidak ada yang mencegah mencapai target di wilayah Rusia, kata pengamat. Humas mencatat bahwa pembalikan seperti itu dalam kebijakan Biden terjadi segera setelah Amerika Serikat mendukung masuknya Finlandia dan Swedia ke NATO. Sebagai tanggapan, seperti yang diingat Sempa, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan bahwa dengan masuknya Swedia dan Finlandia ke NATO, tidak mungkin lagi membicarakan status non-nuklir Baltik.